Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Soh Podcast kita adalah edisi spesial, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan Allah. Oke, dan hari ini mohon maaf ya guys, aduh. Dan hari ini tamunya tentu aja, karena ini podcastnya edisi spesial, kita memanggil tamu yang spesial juga, yang sudah kita kenal kesolehannya, yaitu ada Kang Edi. Kang Edi. Hari ini jadi saya gak sendirian, saya ditemani sama Kang Edi. Kenapa ditemani sama Kang Edi? Karena Kang Edi, secara keilmuan tentang Islam, masya Allah. Ini lebay. Jadi saya masih harus banyak belajar. Dan yang itu ya, tamunya yang spesial itu adalah kita datang alumni dari School of Human angkatan kedua, yaitu ada Hasan. Tepuk tangan buat Hasan. Sehat bro? Alhamdulillah, gila. Nih wajahnya itu makin cerah aja ya. Berseri. Saya malu. Kayak Kang Edi juga cerah. Ngomong tentang Hasan, gue mau ngomong dulu. Bentar. Apa tuh? Oke, ada cerita nih dulu ya. Ada cerita nih. Seru nih. Jadi lu kalau sama Hasan, itu karisma lu tuh hilang. Gue pernah ngalamin itu bro. Serius. Jadi dulu pernah ini ada undangan ya. Ada lomba di Jakarta kalau nggak salah. Kita datang berlima. Pertama ada Hasan, gue bawa tuh buat lomba tuh ya. Lomba Hasan, apa? Lomba tenis meja kalau nggak salah ya Jan ya. Ada Hasan, pesertanya itu, kemudian yang kedua ada Ibam. Yang ketiga itu ada si Ilham. Masih ingat nggak angkatan yang pertama tuh? Tahu Ilham. Nah, gue ditemenin sama Robi tuh berempat tuh, berlima. Jadi tuh, berlima ya. Nah, di sana itu kebetulan memang tempat parkir sama sekolahan agak jauh. Jadi kita harus ngelewatin gang kecil dulu nih. Gang kecil, di mana kalau lu tahu sendiri di Jakarta gang-gang kecil itu kan biasanya gerombolan emak-emak itu ada di sana kan ya. Emak-emak APG gitu kan, ngegosip-gosip biasanya kan. Gue udah kebayang. Nah, ceritanya nih, langsung cerita aja. Gue lewat bareng Hasan berlima tuh, lewat Robi tahu sendiri kan, muka yang bewokan gitu kan. Lewat depan mereka, itu mata ke siapa coba? Ke Hasan. Sampai gini masih. Kagak ada ngelihat gua. Noleh dikit kagak ada tuh. Yang lucu Robi juga kagak ada. Iya. Nah, lebih parah lagi pas kita baliknya tuh, lewatin gang yang sama. Yang tadinya cuman gini doang gitu ya. Pas baliknya lu tahu gak? Apaan? Emak-emak yang usianya udah tahu lah kan nenek ngomong mau dong digodain sama kita yang dewasa ini gua sama Robi gitu ada dewasa yang bewok kayak gini terasa gak ada karisma sama sekali gitu. Mama lihatnya cuma Hasan coba gitu. Ini gokil banget karisma Hasan. Belum lagi kalau dia datang nih kalau ada undangan-undangan biasanya lomba misalnya futsal kemana-mana mereka kan suka datang tuh Hasan, Hanif, kemudian kayak Fadil dan sebagainya nonton tuh mata ke Fadil semua dong. Fadil, apa kabar Fadil? Fadil kangen banget Fadil, Hanif gitu. Pada ngeliatnya langsung ke Hasan. Waduh gokil. Sampai sopir pun bilang, sopirnya si Ibam tuh, gua gak mau jalan sama Hasan. Kenapa ya? Om Pendi. Gua gak ada harganya kalau depan Hasan. Aduh, parahnya Hasan. Nih Hasan juga selain Hafiz 6 juz ya Hasan ya? 6 juz hampir. Nah Hasan juga terkenal sebagai pemain pingpong. Kebetulan saya waktu dulu jadi mentornya dia. Antara guru sama murid, jagoan murid gitu tuh. Hasan ini saya mentorin karena memang dulu salah satunya dulu ada mentoring ya San ya, ada program mentoring. Nah salah satu yang megang tenis meja itu saya. Walaupun saya nggak bisa apa-apa. Tapi lumayan lah. Setiap tanding nih kalau main sama Hasan, mainnya smash mulu, gitu kan. Baru main udah smash, mendingan lawan Bang Pi. Jangan Angkel juga jago mainnya. Wih, gila. Smash-smashan juga mainnya dia.
cuman ke sono. Gila. Duh, seru banget ya Kang Edi ya. Seru kalau nginget sama Masya Allah. Kangen sih SMA. Kesan yang paling aneh dapet nih, karena ini nih podcastnya edisi Maulid, jadi kita pakai aneh ente, aneh ente bahlil. Jadi Ana tuh dapet kesan terhadap pertama kali lihat Hasan nih, ini orang siapa? Kan dia sama itu sama Hanif kan, kita tahu Hanif kan. Kalau sama Hanif aku langsung deket tuh, langsung ngobrol gitu, langsung. Dia mau cemulu soalnya tuh. Iya, aku cemulu kan. Ini siapa nih anak mau negor nggak enak? Aku pikirnya tuh sombong tuh, ya kan? Iya, tampangnya gitu ganteng gagah gitu, tapi cool gitu ya. Ya kan? Mau negor, takut lecet ya, aduh gitu. Angga pertama kali lihat tapi pas kenal sama orang, Masya Allah, sama guru tuh sopannya ampun dah. Itulah mengapa sekarang tabunya beliau. Dan Ana dengar sekarang pas dapat kabar juga Ana dengar sekarang adalah Hafiz 6 juz. Jadi itu progresnya makin baik ya Kang Edi. Iya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ngobrolin dulu, mungkin ini sesuai dengan topik dulu kali Kang Edi ya, yaitu memaknai Maulid Nabi ini ya. Mungkin Kang Edi yang sebagai seorang ustadz ya. Waduh. Jauh. Iya. Oke, mungkin apa sih Kang Edi yang bisa kita mungkin sebagai seorang muslim kita tuh dalam memaknai memperingati Maulid Nabi kita mesti ngapain sih? As a muslim tuh mesti apa yang mesti kita lakukan gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Lagi mata nih. Gue juga mau dakwah nih. Ya. Masya Allah. Kita berbicara tentang Maulid Nabi, berarti kita berbicara tentang pandangan ya. Karena memang kalau Maulid Nabi kita ada tahu. pro, ada kontra. Iya, ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah dolalah. Gitu. Kalau dolalah kan masuknya finnar, ke neraka gitu. Tapi ada sebagian kalangan ulama yang justru mendukung bahwa Maulid Nabi ini perlu diadakan. Kenapa? Karena memang isinya ini adalah mengajarkan hal-hal yang memang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena di dalamnya, karena nanti kan di dalam Maulid itu ada pembicaraan sirah. Kisahnya Nabi itu seperti apa gitu, dari mulai dilahirkan sampai beliau berdakwah. Dan itu bagus tuh pengetahuan kita as a muslim ya. Iya, kemudian juga dibacakan sholawat, ya kan? Perintah sholawat ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah sama malaikatnya pun bersolawat dari sekian banyak perintah, Allah mengikuti langsung. Kemudian Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Ada ciut di sini. Aduh, Masya Allah. Lanjutkan. Terus. Jadi itulah mungkin dasar yang Maulid Nabi ini kenapa memang harus diadakan gitu ya. Karena dari Maulid ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Gimana nggak cinta kalau kita nggak kenal kan gitu. Betul. Nah, kita mengenal Nabi Allah Muhammad SAW ini salah satunya melalui Maulid Nabi ini. Karena nanti kan ada ustadznya tuh biasanya menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sampai kita ini sekarang udah enak aja gitu kan, sholat gak pernah ada tekanan, betul ya? Betul. Kita mau ngaji gak pernah ada tekanan ya. Padahal dulu ketika Rasulullah memperkenalkan Islam, itu tekanannya luar biasa, ancamannya bukan main-main, pembunuhan seperti itu. Nah, makanya momen Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat penting kalau menurut saya ya, untuk menambah keimanan kita, untuk memperkenalkan kepada anak cucu kita siapa itu Rasulullah gitu ya, sebagai tauladan kita. Gitu ya. Berarti saya bisa ngambil garis bawah ini nih, jadi menjadikan Rasulullah. Jadi sebenarnya momen Maulid Nabi itu bisa menjadi momen yang pas atau momen yang baik untuk meningkatkan keimanan kita melalui mengikuti Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, betul ya? Nah, anak muda nih, seperti Hasan sendiri kita tahu ya. Nih Hasan tuh anak muda, tapi sekarang tuh anak muda bahkan mungkin banyak yang tidak mengenal secara dalam Rasulullah itu sendiri gitu ya. Tapi ini ada anak muda soleh juga, luar biasa, Hafiz juga. Amin Masya Allah. Insyaallah 30 juz. Insyaallah amin kita doain. Cara anak muda terbaik nih buat Hasan dalam mengikuti suri tauladan, dalam menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan itu dengan cara apa sih? Anak muda nih ya. Gue tuh mesti ngapain ya untuk jadi kayak hambanya? Ya dalam tanda kutip ya, as a good muslim ngikutin Rasulullah tuh harus gimana sih? Yang pasti kita ikutin mukjizatnya. Mukjizatnya dulu ya. Al-Quran. Masya Allah, langsung merinding. Aduh ya Allah. Terusan gimana San? Semua yang Rasulullah jelasin nggak mungkin bertentangan sama Al-Quran. Iya betul. Jadi yang kita ikutin semua yang pasti tolak ukurnya Al-Quran.
Dan bukan Ustadz Fulan. Kalau seandainya meteran nih Ustadz Fulan pasti beda-beda. Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki pasti beda-beda. Tapi kalau seandainya tolak ukur kita Al-Quran bakal sama semua. Gak perlu ada mazhab ini, mazhab itu. Betul. Cukup dengan Al-Quran. Semua masalah, penjelasan apapun tentang Al-Quran, semua insya Allah lengkap. Jadi kita ngukur orang itu, ngukur agama bukan dari orang bukan dari ustadznya. Ya sama ya. Kalau kita ngelihat agama hanya dari orang yang menyampaikan ustadzah, mungkin antara apa yang dikatakan sama yang diperbuat kadang-kadang manusia. Iya, pasti beda. Suka ada meleset dikit gitu ya. Nah itu jadi acuannya adalah Al-Quran, mukjizat paling besar. Banyak orang dan hampir banyak banget yang mengikuti ustadznya yang sesuai pendapat sama dia. Misalkan masalah bid'ah, gue nggak suka bid'ah nih, diikutin. Wah ini ustadznya pendapat sama gue nih. Sedangkan yang bener sesuai dengan Al-Quran, dia mah Quran doang diikutin, nggak hal-hal lain nggak bisa gitu. Masya Allah. Jadi patokannya ustadznya, bukan Qurannya. Sebenarnya agama kita ini warisannya Quran apa ustadz ini lucunya di situ. Ya kadang-kadang di kita itu bukan masalah itunya, Uncle ya. Kadang-kadang kita satu Islam, tapi kadang-kadang karena beda pandangan, itu kadang-kadang masjid A dengan masjid B berantem, kan lucu gitu ya. Nah jarang banget ada anak muda seperti Hasan kayak gini, yang pandangannya ini global gitu ya. Jadi Masya Allah banget nih ngelihat Hasan tadi barusan ngedengar penjelasannya. Enggak, berarti Hasan tuh sebetulnya sekarang Uncle mau tahu jadi Hasan tuh dari kecil udah ngaji, udah emang udah dibimbing sama orang tua. Panggil apa kalau orang tua tuh? Baba Munif. Baba, assalamualaikum. Canda. Gitu sama Baba itu udah diajak dari kecil untuk ngaji. Oh iya, disupport, semua anaknya disupport. Semuanya. Semua dari kecil dilesin Al-Quran, baca dengan benar. Ngafal dengan benar dan ngamalin juga. Oke. Kalau yang berapa bersaudara nih sekarang Hasan? 7 bersaudara? 7. What number are you? 7. Nomor 7? 7. Jadi kamu paling bontot. Oh my god. Jangan kembar. Sama gitu. Paling bontot. Lihat muka beda dikit lah. Kita mau nyamain ngapain dibeda-bedain gitu. Sangat mirip jadi gitu. Oh jadi udah dari kecil emang udah masih ingat gak Hasan dulu masa kecil apa yang dilakuin Baba as the parents? Pasti kan gini ya Kang Edi, ini orang dengan karakter kayak gini tuh gak mungkin gak ada tempaan dari orang tua. Pasti ada orang tua, ada value dari orang tua. Anik percaya nih kalau anaknya kayak gini orang tuanya kayak apa coba, Masya Allah. Nah perlu diketahui nih Iya, caranya gimana? Hasan ini adalah putra dari Ustadz terkenal di sini. Oh gitu. Namanya Ustadz Hussein. Betul Hasan ya? Jadi berarti aneh nggak tahu. Maafkan Ana. Jadi beliau ini adalah yang suka ngisi di radio juga Hasan. Rasil. Jadi kalau Uncle main ke sana ke silaturahim, nanyain bapaknya beliau nih pasti semua tahu. Mau taklim juga boleh. Mata alim ya? Iya. Ngaji di sana kita ya? Iya. Bahkan saya pernah ditawarin tuh istrinya kalau mau ngaji setiap hari apa sih? Selasa ya? Iya waktu itu. Adain tuh khusus untuk perempuan. Kalau yang laki kapan? Hari apa? Laki-laki Rabu Kamis. Ente selalu hadir tuh? Selalu hadir kalau Baba. Kalau Baba selalu hadir. Insya Allah. Enggak berarti ada apa gini biar yang nonton kan ini gak cuma anak-anak doang ya Hasan. Iya. Pasti orang tua yang muslim gitu pengen banget anaknya punya karakter yang tadi menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Nah, so how about you? What you get? What's your experience gitu? Gimana sih pengalaman kamu dulu? Papa tuh ngedidiknya caranya kayak gimana sih? Kalau bisa bicara. Sebenarnya kalau Baba ini lebih nyontohin ke anak-anaknya langsung. Jadi apa yang Baba didik ke anaknya? Misalnya Baba ngelarang sesuatu, jangan rokok. Baba nggak ngelakuin. Oh gitu. Jadi beda ketika orang ngelarang sesuatu, tapi kalau dia ngelakuin mana mungkin anaknya denger. Iya betul. Jadi Baba apa yang Baba ajarin ke anaknya semua Baba lakuin. Berarti kalau misalnya kamu sekarang lagi belajar Quran, insya Allah Baba juga sebetulnya udah pasti hafalannya Masya Allah. Udah hafal 30 juz. Masya Allah. Waduh. Kalau buah itu gak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tuh gak pernah jauh dari pohonnya. Wajar lah ya. Iya. Kayak saya tuh pengen anak saya soleh gitu ya. Pengen hafiz. Saya sendiri nggak hafiz gitu ya. Agak susah kalau kayak gini. Berarti memang tadi ya dicontohin sama babanya Hasan luar biasa ya. Apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang diperbuat seperti itu ya.
Itu yang membuat Itu yang paling Hasan penting sih. Berarti apa yang dia dapat nih berarti sesuai nih Kang Edi. Tadi kan Hasan bilang ya, memperingati Maulid Nabi atau dalam tanda kutip memuji Rasulullah itu justru cara terbaiknya adalah meningkatkan keimanan dengan cara menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Iya, betul. Berarti ayahnya Hasan tuh ya Baba itu sudah menyontohkan bahwa suri tauladan yang paling penting. Jadi kalau mau dicontoh sama anaknya baik, ya kitanya harus baik dulu gitu. Betul, ya. Itu yang paling penting. Itu paling penting ya. Nah, ada nggak sih misalnya culture apa yang dibangun misalnya? Kan tadi mencontohkan ya. Berarti kan Baba mencontohkan dong sikap-sikap yang waktu kamu dari kecil ngapain, ngajinya gimana, atau cara baca Qur'annya gimana, Dan atau bukan cuma ngaji, gimana ke orang lain yang lebih kecil, lebih besar. Reaksi kita ini gimana? Oh, Apa gitu? sombong, apa-apa. Semua contoh dari Baba. luar biasa. Jadi gimana kira-kira ke orang yang kecil, Serius, bantu ya? apa gimana. Dan anaknya otomatis ngikutin. Jadi Amalia yang di Nah, ini ya. iya kayak gitu. Dan Baba ini lebih, apalagi ke anak ya. Baba ngutamain banget anak. Jadi semua yang Baba lakuin demi anak. Kayak ngebantu orang, menolong orang, itu semua Baba buat anak tujuannya, biar anak contoh juga kayak Baba. Iya. Karena otomatis ketika orang tua ngelakuin hal baik, insya Allah anaknya bisa nyontoh. Betul. merinding Anda Luar dekat- biasa sekali. merinding semua itu, Masya Allah. Nih San, ngomong-ngomong saya jadi host juga nih. Gak apa santai aja. santai. San, pengen nanya juga nih kalau Besok gantiin saya. San kan anak seorang tokoh ulama, Iya. ya kan? Salah satu tokoh ulama yang disegani di Cibubur ini, San. Pernah gak sih jadi beban gitu? Oh iya tuh. Pernah gak jadi beban karena anak ustadz gitu ya? Kadang-kadang kalau orang luar mandang ya, kalau anak ustadz terus ngelakuin salah itu langsung dijudge, Iya, betul ya? di situ tuh. Langsung dijudge. Wah si itu aja anaknya kayak gini gitu kan? Iya, Sekali. iya. Buat Hasan sendiri itu jadi beban gak sih? Sebenarnya nggak jadi beban sih, mungkin waktu SD kali ya masih anak-anak ya. Apalagi teman-teman dulu kan, kalau anak ustadz pasti ledek-ledek kan. Iya. Wah lu anak ustadz lu gimana lu, wah sampai pusing, ya Allah kenapa nih? Kayak gitu. Tapi begitu gede, Hasan gimana bisa Baba? pusing ya, Hasan bisa pusing. Gimana Baba ke orang, kondisi Baba juga lihat gimana kan, kita makin ngerti. Dan alhamdulillah nggak pernah sih jadi beban sama sekali. Nggak pernah jadi beban. Karena kita biasa jadi beban itu ketika kita ngelakuin hal apa? Hal buruk. Kalau selama kita ngelakuin hal baik, kenapa jadi beban gitu maksudnya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Kak Dika tepuk tangan dulu dong. Waduh. Ini. Enggak, jadi Uncle jadi pengen tahu, maksudnya gini, teknis banget ya. Kadang tuh kan kita butuh contoh. Mungkin kalau tadi kan sifatnya ya pengetahuan gitu ya. Jadi caranya melalui apa. Dan dulu tuh yang diajarin Baba ke Hasan gitu, Uncle pengen tahu deh. Dulu dari kecil Hasan tuh dia apa? Apa diajarin ngaji, diajaknya gimana caranya? Dengan cara contoh kan tadi contoh. Apa sih yang hal-hal kecil gitu yang jadi budaya akhirnya nempel ke Hasan yang diajarin sama Baba gitu? Sebenarnya Baba ngajarin banyak hal ya. Kayak misalkan etika ke orang gimana. Nah itu ngajarin etikanya gimana tuh waktu itu? Yang pertama pasti perilaku Baba ke orang. Oh gitu? Perilaku Baba dulu ke orang. Baba ajarin dengan bukan paksaan, ancaman. Baba nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah? Kalau seandainya kamu ketemu tamu di depan kamu nggak salam, Abah gampar. Nggak pernah begitu. Nggak pernah ngancem apa semacamnya, nggak pernah. Tapi bilangin baik-baik. Kayak misalkan temuin dulu tuh ami kamu. Jadi kan ami kamu harus sopan dong, datengin, kita salam kan. Jadi kayak gitu. Enggak, maksud gue kayak kan tadi ya membiasakan diri untuk jadi misalnya kayak hafalan itu yang ngajarin hafalannya Hasan sendiri belajar sama guru. Oh, ada ustadz. Ada ustadznya? Baba nyiapin ustadznya dan muridnya Baba. Masya Allah. Baba punya murid dan kebetulan dia jadi guru saya sekarang. Amin. Sampai sekarang ada namanya Ustadz Alvan. Ustaz Alvan. Dia Itu yang jadi guru ngajarin sekarang. yang ngajarin Hasan. Masya Allah. Itu ada target gak sih? Per bulan atau Biasa kalau sekarang ya pas kuliah rojaah. Murojaah. Karena di samping kita ngafal susah, lebih susah lagi mengikat hafalannya Iya. dengan rojaahnya kan. Jadi saya sekarang semenjak kuliah lebih fokus buat pengulangannya. Oke. sekarang Hasan kuliah apa? Gundar di ilmu komunikasi. Gundar. Gundar yang Komunikasi. Gundar mana? Depok. Depok ya. Bisa kebayang tuh. Cewek-cewek. Oh, untungnya online. Masih online sampai sekarang. Masih online. Masih online, untungnya online. Coba bisa bayangin kalau datang langsung. Iya. Soalnya kita ceritanya dari waduh, Depok tuh Uncle punya pengalaman gitu. Misalnya ya gitu. Enggak jadi deh. Ada lanjut. Pengalaman apa nih? Enggak, pokoknya gitu lah ya. Bagus. Keren. Main futsal di Depok di Gundar tuh keren, mantap. Oke. Nah, itu dia. Jadi kan value itu datang dari Baba. Baba tuh sorry tauladan. Ternyata Baba juga caranya tuh kayak Rasulullah itu memberikan contoh gitu ya. Nah, gini Hasan, nggak banyak anak muda sekarang menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Gini Hasan, banyak banget sekarang nih anak muda
tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Betul ya? Kita ngelihat banyak banget. Tapi di sisi lain ada kok sekarang udah mulai banyak menjamur. Kayak misalnya komunitas-komunitas hijrah gitu ya kayak dia. Betul. Anak-anak muda tuh justru sekarang banyak yang mencontohkan atau bikin komunitas, yuk kita belajar bareng agama ini baik, belajar bareng tentang Islam lebih baik, mengenal Rasulullah lebih baik, tapi secara bersama-sama. Tapi di satu sisi banyak juga yang enggak gitu. Nah Hasan sebagai anak muda nih, kan masih muda nih, berapa tahun sekarang umur? 19 tahun. Masya Allah, 19 tahun Kang, 19 tahun gitu ya, udah 19 tahun, tapi sekarang masih apa ya, ibaratnya gitu dekat sama Islam, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Apa yang bisa dilakukan sama anak muda nih sekarang untuk nyampe di titik itu gitu, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Oh itu yang paling penting lingkungan. Lingkungan ya? Lingkungan yang paling penting. Oh iya. Jadi kita lingkungan sama orang beragama, omongannya rapi, otomatis kita ikut. Tapi sebaliknya, ketika kita di lingkungan yang orang ngomong kasar, keras, otomatis kita ke bawah juga. Iya. Jadi yang paling penting pertama lingkungan. Lingkungan dulu. Itu yang paling penting, lingkungan. So kalau kamu ngerasa, misalnya kalau main sama Hanif gimana? Hanif sih masih nyambung banget sama Hanif. Oh, Apalagi teman dari kecil kan. Iya. Sampai kita lupa kapan kenal dia. Saking kecilnya. Saking kecil dari kecil banget. banget. Gak tau 3 tahun 4 tahun gimana tuh. Sekarang Hanif tuh kuliah di UMN kalau nggak salah. UMN ya. Fadil yang minus ya. Fadil. Kirain Fadil di Oxford. Kayak gitu dia. Aduh, Fadil kangen Fadil, Fadil di mana? Udah jadi balap kalau nggak salah. Oh, balap. Udah sih, ya kan udah jadi udah emang hobinya di sana, engkau ya. Hobinya di balap. Beda lagi dia. Aduh. Itu dia. Jadi kayak anak muda sekarang coba deh pikirin deh. Kalau kita ngelihat misalnya di Instagram gitu, di media sosial, wah orang main TikTok gitu. Sekarang wah, itu TikTok sih. Ente main TikTok gak? Enggak. Gak kebayang Hasan joget-joget gitu. Nah itu dia Hasan, kok bisa ya? Apa emang trennya kayak gitu sekarang? Kalau Hasan ngelihat nih, kenapa anak muda kok justru harusnya pemuda itu yang justru memberikan perubahan kan gitu. Tapi sekarang tuh kondisinya kok kayak gini gitu, kurang lebih ya gitu, nggak terlalu baik lah intinya. So what do you think about it? Mungkin yang pertama gara-gara faktor pergaulan kali ya. Faktor lagi pergaulan apa semacam, ke zaman sekarang nggak sejauh-jauh. Anak SD itu pacaran. Iya betul. Chat-chatan di WhatsApp, Iya. apalagi Instagram gampang, kirim foto, masukin video, Iya benar. beli sesuatu. Itu yang paling penting sih. Ente selama itu nggak pernah tuh pacaran? Alhamdulillah nggak pernah pacaran. Saya punya prinsip nggak pernah pacaran. Langsung nikah? Oh nikah. Masya Allah. Dan ceritanya nih tentang nikah nih, ngomong tentang nikah nih. Manja. Nanti dulu. Kita tahan dulu. Ini paling menarik nih. Aduh. Kita fokusnya tuh Maulid Nabi. Iya. Kita ke sono aja dulu. Oke. Arahnya. Ini menarik banget kalau ceritanya dia, ada denger ceritanya dia, luar biasa sekali. Pasti luar biasa. Tapi itu kita bisa jadi Inspirasi gitu. nantinya buat kaum muda nantinya. Ya. Nah, kalau misalnya Hasan mengenal cara Hasan mengenal Rasulullah, of course kan kita membaca Al-Qur'annya kan, membaca mukjizatnya itu dari Islam tadi, baca Al-Qur'an dan lain-lain. Nah, ada nggak sih prinsip-prinsip apa nih Hasan pegang sampai sekarang yang benar-benar diambil dari Rasulullah dan menjadikan prinsip hidup gitu? Bahwa mesti ngapain gitu misalnya. Ada nggak? Prinsip hidup mungkin ngikutin teladannya gimana kira-kira. Apalagi kita manusia biasa kan, nggak mungkin kita bisa ngikutin sepenuhnya. Iya. Kita bukan apa-apa banding Rasulullah. Iya betul. Jadi yang paling penting sih kita ikutin teladannya, berusaha buat ngikutin. Jangan merasa kita pede udah ngikutin. Yang ada sombong kan gitu. Iya. Berusaha sih. Berusaha ya terus. Ada value apa nih? Misalnya nih ada satu ayat gitu yang tentang Rasulullah gitu, kepegang banget sampai sekarang, diingat jadi value, jadi pembelajaran hidup gitu. Di Al-Qur'an ada ayat wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kayak yang menurut kita baik belum tentu baik buat kita. Tapi yang menurut kita buruk belum tentu buruk buat kita. Cuma Allah doang yang tahu. Dalam hal apapun. Nggak terima kuliah, nggak dapet jodoh cepat, itu yang paling Hasan pegang sih. Waduh. Terkadang kita kan kebaliknya ya. Kalau kita gak dapat sesuatu, kadang-kadang wah Allah lebih benci sama kita gitu kan. Kalau pandangan secara umum, kalau orang-orang kayak kita itu, tapi bisa jadi tuh ada rencana yang lebih baik. Nggak ada yang tahu kan. Betul. Oke San, saya nih. Silakan. Mau nanya. Santai aja Kang, ngobrol aja. San, terkait dengan ini San, tadi berbicara tentang Maulid ya. Tadi kan ada dua pandangan ya di ulama itu, ada yang pro, ada yang kontra juga gitu ya. Nah, sebagai generasi muda nih San, gimana sih San
menanggapi orang-orang yang misalnya berantem gara-gara perbedaan pandangan ini? Nah kalau menurut Hasan, gimana sih untuk menghandle ini buat anak muda gitu? Iya gitu. Sebenarnya jurinya gampang. Balik lagi ke Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran nggak pernah ada yang larang maulid Nabi. Kalau seandainya dibilang bid'ah, kita pakai mic bid'ah dong. Naik mobil bid'ah. Itu Rasulullah pakai onta kan? Jadi sebagai gitu maksudnya tolak ukurnya Al-Quran. Dan ayat Al-Quran juga ada kalau nggak salah surat Al-Ahzab ayat 56 atau berapa gitu yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi cukup lihat ayat itu. Sejauh ini sih Hasan pro sama maulid Nabi. Saya nggak ada istilah bid'ah apa semacamnya, enggak. Kalau di rumah ada gak sih kan Hasan pandangan baba yang guru guru ngaji gitu kan ngajarin gitu. Kalau di Hasan itu ada gak sih cara memandang Baba Hasan terhadap yang kayak gini kali ya? Kalau Baba pernah ngajarin gak sih gimana cara menanggapi orang yang misalnya nggak seprinsip sama kita, gitu. Kadang-kadang memperbesarkan permasalahan justru. Yang Baba ajarin ini Al-Quran. Karena banyak orang yang tadinya sebelum ke Baba, Ustadz di mana nih Ustadz? Karena mau Ustadz dia kok kayak merasa nggak cocok apa pindah ke Ustadz ini. Baba nasihatin, kamu jangan pernah tolak ukurnya Ustadz Fulan, Habib Fulan. Meterannya beda-beda. Ada yang 20 cm, 30 cm. Ntar bilang nggak boleh kunut, kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya Al-Quran kan enak tenang kan. Insya Allah. Jadi Baba ngajarin segitu selalu. Apapun Quran. Jadi Baba nih dari sekian banyak orang di Indonesia, salah satu ustadz yang Qurani. Jadi nggak pernah ceramah melewati batas Al-Quran. Nggak berani ngomong macam-macam yang tidak sesuai sama Al-Quran. Karena banyak ustadz yang ceramah-ceramah kebaikan humornya. Sejam 40 menit humor, 20 menit isinya 20 menit orang ketawa-tawa di masjid, bahas politik, bahas ini, bahas itu. Apa ceramahnya begitu? Orang cengar-cengir semua kan. Bukan ceramah yang ada. So Rasulullah, kita tahu ya Rasulullah itu sebagai mungkin buat Muslim adalah Rasulullah manusia terbaik kali ya Kang ya. Tugasnya sebumi, nggak main-main. Tugasnya sebumi gitu dia. Waktu itu ya proses Rasulullah mencapai keislamannya caranya seperti apa, lalu menyebarkan Islam dari yang diam-diam sampai yang cara terang-terangan gitu. Nah kita ngelihat tuh banyak banget Rasulullah yang memberikan contoh dari sisi mungkin dari kisahnya, dari sirah nabawiyahnya dia macam-macam gitu. Nah tapi kalau buat Hasan sendiri nih, what is the meaning of Rasulullah for you gitu? Rasulullah tuh artinya apa sih buat Hasan sendiri gitu? What do you think about Rasulullah nih pokoknya, apalagi kan banyak keluarga Nabi kan, apalagi kayak misalkan muhibin, habaib, otomatis kan apalagi Hasan posisi sebagai habaib kan, misalnya keturunan Nabi. Kita harus mencontohkan, jangan sampai masih orang lain lihat masa keturunan Nabi begini, mana warisan Nabi kan salah satunya Al-Quran kan. Kita harus ngikutin, jadi jangan sampai orang lain lihat kita sebagai keturunan Nabi malah ngerusak mata Nabi di depan umum. Misalkan Nabi ngelakuin hal baik, ya kan? Kita zina kemana-mana, maling kemana-mana, orang lain lihat kita apa nih? Oh ternyata keturunan Nabi sama aja yang lain. Misalnya di situ. Masya Allah. Kang, saya bingung nanya apa. Kang ini benar-benar. Ini kalau di pengajian Baba ini suka Maulid Nabi ini menjadi tradisi atau gimana San? Oh iya sih. Biasa kadang Baba jadi yang ustadznya yang karena juga ikut acara. Mungkin kalau Maulid Nabi mungkin hari Kamis aja sih di rumah kalau nggak salah, insya Allah. Hari Kamis. Sekarang? Minggu ini. Kalau nggak salah Kamis kan? Maulid Nabinya? Iya, Kamis. Oh, pas tanggal 12 Rabiul Awal berarti ya? Oh, itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau disesuaikan aja waktunya? Setiap tanggal itu kayaknya. Setiap tanggal itu? Gak ada itu juga sih. Pas kelahiran Nabi. Oh, luar biasa. So Hasan, salah satu warisan terbesar Islam yaitu dari Al-Quran tadi. Dan sekarang Hasan dalam proses menjadi hafiz kan gitu ya. Ada nggak? Insya Allah kita doain 30 juz. Amin. Doain kita juga mau jadi hafiz ya. Amin. Biar anak cucu kita lihat gitu. Kadang kita ya we are still learning about our religion, of course kita masih belajar juga. Tapi pasti ada kan gitu, kalau sharing kan bagus ya, bagus ya kayaknya. Ada nggak trik khusus supaya kita gimana cara untuk menjadi seorang hafiz? Apa dulu yang dipersiapkan? Lalu cara belajarnya seperti apa gitu? So kalau dari Hasan sendiri nih, yang sekarang lagi dalam proses itu. Nyari guru yang tepat sih.
Ada guru yang tepat yang mendukung juga. Terus kita juga punya komitmen. Hasan sendiri dulu sempat ada di mana posisi, apalagi waktu awal SMA di sini kan, sempat waktu itu mungkin merojah berkurang. Yang biasa tiap hari, apalagi SMP kan dulu kan mondok kan pesantren, yang hampir sehari mungkin 3 kali, sehari 3 kali merojah. Begitu SMA di sini berkurang, dengar ceramah Baba, hati makin tersentuh sama Al-Quran kan, mulai ngafal lagi deh, akhirnya nambah lagi mungkin dari situ. Terus kita punya komitmen, jangan sampai bilang, oh besok mau ngafal nih, tau-tau lihat TV, lihat HP main. Karena dulu mungkin SMP ini bisa sukses ngafal, yang pertama ini gara-gara nggak ada HP. Kita nggak megang HP. Betul. Jadi sepanjang SMP ini 3 tahun nggak megang HP. Serius? Sekali nggak megang. Mungkin Sabtu Minggu aja. Itu pun HP sampai rusak loh. Karena dimatiin, di power off, kan di baterai tutup kan. Sampai ngembung baterainya. Gara-gara seminggu nggak dimainin HP-nya. Ada hikmahnya juga ya. Ya berarti. Gonta-ganti HP waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang pertama, if you want to become hafiz, yang pertama cari guru dulu yang tepat. Insyaallah ya. Niat juga lalu penting ya. mengumpul, berarti niat awal nih ya. Niat dulu pertama, lalu mencari guru yang tepat. Setelah itu prosesnya itu. Yang dilakukan itu pertama kali belajar bacanya dulu. Baca udah bisa. Baca udah bisa dong. Baca udah bisa ya waktu itu ya, udah bisa karena baca basicnya udah ada. Langsung proses penghafalannya, bukan murojaahnya dulu. Murojaah belakangan, karena murojaah pengulangan ya. Jadi penghafalan baru setelah itu murojaah. Karena nggak mungkin kita ngulang hal yang belum kita hafal. Iya, Masya Allah gitu. Oke. Berarti langsung proses penghafalan. Nah, cara ngafal yang paling bagus nih, misalnya nih, ada surat apa gitu. Saya mau misalnya surat Al-Mulk deh, misalnya Tabarakallazi biyadihil mulk. Misal gitu ya. Surat Al-Mulk kita baca, kita mau hafal 30 ayat itu. Cara ngafal terbaik gimana? Buat yang Hasan udah dapat nih, bisa diajarin. Apalagi kalau seandainya lidah Indonesia, masing-masing lidah pasti beda kan? Oh iya, betul. Ini tuh Hasan termasuk lidah apa? Arab gak? Mungkin nggak tahu juga lidah apa ya, nggak tahu juga. Lidah apa? Oke, beda-beda setiap orang, ada yang susah, ada juga yang gampang, ada yang sedang. Kalau mau gampang sih kita denger. Karena bayi aja sebelum melihat bicara apa? Oh, dengar. Sama kayak kita. Jadi sebelum kita kalau bisa ngafal Quran, walaupun kita udah bisa baca, denger dulu. Dengerin tiap hari. Karena apa yang kita ucapin biasa apa yang kita denger juga. Misalnya kita baca sesuatu nih, dari apa yang kita dengar. Jadi jangan sampai kalau kita baca Quran, ngafal Quran, tapi kita nggak dengar, aja jadi salah-salah. Panjang pendeknya, keindahan suaranya. Jadi paling sering kalau buat ngafal Quran sih dengar sama melihat. Oke, pertama dengar. Setelah dengar baru ngelihat. Saya jadi dengar dulu, dibiasain sama suaranya. Berarti kalau misalnya saya mau hafalin surat Al-Mulk, dengerin dulu aja tiap hari 30. Dengerin dulu ya. 30 ayat. Kalau bisa jangan gitu, jangan langsung 30 ayat. Kalau bisa kelarin dulu 1 ayat baru lanjut ke ayat berikutnya. Jadi 1 ayat hafal. Dengerin. Begitu lancar baru baca, ke ayat selanjutnya. Baca sampai lancar. Baru lanjut ke ayat berikutnya. Iya benar. Itu berapa kali pengulangan sampai kamu hafal 1 ayat aja kan? Kalau basicnya udah bisa baca Quran. Nggak pernah hitung per ayat ya, tapi kalau nggak salah per halaman itu mungkin setengah jam. Diulang-ulang terus tuh. Didengar ya. Jadi kita nggak mungkin. Kalau Hasan lebih suka jadi kayak ngafal, ngeliat, udah denger. Murotal. Jadi siapa yang kita suka murotalnya kita ikutin, jangan ganti-ganti. Dan yang paling penting ketika lagi ngafal, jangan ganti Quran, sama jangan ganti murotal. Karena kalau kita ganti-ganti Quran, apalagi posisinya beda, kadang mata kita ngelihat posisi juga. Jadi kalau kita ngafal posisinya beda-beda, ketukar-tukar. Apalagi ada Quran yang selembar langsung banyak. Lebih enak pakai Quran kalau Hasan Madinah. Jadi selembar salaman enak. Jadi kita fokus. Jadi kalau seandainya dites, hafal nggak lembar kedua ayat terakhir? Lembar kedua halaman terakhir. Kan gitu. Jadi enak nih pakai buat kayak gitu. Berarti patokannya itu per halaman ya? Per halaman. Kalau yang Hasan ini yang didengar tadi siapa yang jadi patokan buat Hasan? Husairi. Siapa? Husairi. Dia orang Mesir. Masya Allah. Dia yang paling penting kita ulang-ulang dulu. Masya Allah, malu banget. Itu dalam satu halaman itu bisa berapa hari sih? Sampai hafal bener-bener bisa murojaah bener-bener. Cukup sebenarnya dari subuh ke subuh. Karena subuh ini gimana orang ngafal tuh paling enak, paling masuk. Kita ngafal malam-malam karena capek. Karena capek jadi lebih enak kalau bisa ngafal subuh. Subuh itu dari habis subuh sampai paling sampai jam 6 cukup. Sampai jam 6 cukup. Jadi itu yang Hasan lakukan. Jadi kalau mau hafalan pagi itu. Iya, pagi. Biasa sama guru. Jadi kita ngafal, dengerin. Berarti gurunya subuh berarti langsung ke masjidnya tuh hafalan. Enggak, biasa habis ngafal sendiri, baru guru datang jam 6:30. Murojaahnya gitu ya. Murojaahnya. Jadi guru ini sebagai tolak ukur juga. Misalkan ngafal Quran misalkan. Dia ngetes. Oh, ini panjang pendeknya salah, masih ada yang tukar-tukar hak sama apa. Nah, dia ngetes. Ini sih aja gitu ya gurunya.
Tapi balik lagi berarti kalau misalnya seperti itu, balik lagi ke diri kita gitu. Tadi komitmen kita ya. Jadi kalau misalnya nggak ada komitmen diri kita, ya itu omong kosong gitu ya. Kita mau ngapalin. Karena orang biasa kalau masalah agama nih mut-mutan. Ada yang baru 2 hari, wah habis nonton taklim nih, denger ceramah, aduh hati gue tersentuh nih. Betul. 2 hari hilang. Main HP, main game, lupa main hidupnya. Jadi introspeksi diri ini cuma 2 hari, 3 hari. Jadi nggak bersifat permanen. Kapan bener kalau begitu? Masya Allah. Kadang-kadang iman seperti itu ya, naik turun gitu ya. Seperti yang dibilang. Tapi kalau naik turun, para ulama juga seperti itu. Manusia juga pasti begitu, naik turun kan. Balik lagi akhirnya Balik lagi ke lingkungan. Lingkungan yang mensupport kita untuk ngejagain gak keluar jalur itu jadi sangat penting ya. Betul. Berarti hasil lingkungannya sekarang kayak gitu tuh. Alhamdulillah kakak juga baik-baik semua, baba juga ngedukung. Ada fasilitas juga buat belajar Al-Quran, jadi enak semuanya. Iya. Berarti sekarang tinggal di mana Hasan? Maksudnya lingkungannya itu di area, berarti itu bareng sama keluarga? Bareng sama keluarga semua. Jadi baba ada komplek pribadi, masing-masing anak ada rumah di situ. Komplek pribadi, masing-masing rumah ada anak. Iya. Gua mau dong. Jadi sebagian ada yang mau dibangun, ada yang udah jadi. Masya Allah gitu ya. Kejaga jadinya ya, Uncle ya. Jadi itu kuncinya ya sebenarnya. Jadi walaupun kita saudara nih nggak satu rumah, tapi ada rumah masing-masing, tapi di lingkungan itu tetap ngejagain. Jadi kalau subuh tuh bangun semua rata. Nah, menarik kayak gini. Baba kan di Islam ini berdua aja udah berjamaah kan? Iya. Tapi Baba lebih suka ketika sholat subuh ini dipanggil semua di satu ruangan berjamaah. Karena Baba habis subuh kasih kajian gimana kisah Nabi Adam. Karena orang banyak di buku-buku kisah Nabi Adam, wah Nabi Adam digoda setan langsung tergoda. Tapi yang Baba kisah ini detail. Gimana setan berusaha buat menggoda Nabi Adam selama ratusan tahun. Jadi Nabi Adam ini digoda sama setan nggak cuma sehari. Nabi Adam yang umurnya ribuan tahun. Iya. Dia digoda mungkin ratusan tahun. Dan setan bersumpah. Iya. Kalau kamu makan buah hul ini, kamu kekal. Makanya Allah nggak nyuruh kamu makan buah itu. Karena ratusan tahun digoda begitu, orang gimana sih? Iya. Kita ya setahun 2 tahun lingkungan nggak bener kan? Nggak bisa. Agak kerugian. Iya bener. Jadi kadang kisah Nabi emang bagus, apalagi kayak di buku-buku, tapi perlu didalamin lagi lebih detail. Kayak misalnya kita nanya ke orang yang pinter, alim, apa semacamnya. Masya Allah. Hasan. Pantes ya. Iya dong Kang. Ini ada beberapa hal penting nih. Jadi insya Allah nih ya. Ini Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita ya. Berarti tetap harus ada ini dalam kehidupan kita bersehari-hari ya Kang ya. Ini kalau yang saya simpulkan, harus ada orang yang tetap harus ahli agama di lingkungan tersebut, lalu menggerakkan lingkungan tersebut. Betul ya Kang? Lingkungannya dijaga dari hal-hal yang nggak baik gitu. Lingkungannya harus tetap gimana menggalakkan tadi, misalnya tadi jadi hafiz gimana caranya, cara bersikap dengan orang lain itu ada yang ngajarin gitu ya. Jadi lingkungan tuh jadi penting banget sekali lagi. Walaupun tetap datangnya dari diri sendiri, tapi kalau kita mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, harus ada guru yang tepat gitu. Jadi kepala keluarga menjadi nggak cuma sekedar kepala keluarga nyari duit, tapi ngajarin akhlak gitu. Itu yang kita dapat pelajaran hari ini Kang ya. Ini luar biasa sekali. Dan ada satu quotes Imam Ali. Apa tuh? Janganlah engkau bangga dengan banyaknya teman, karena teman posisi seperti api. Banyaknya kebinasaan, dikit kenikmatan. Tergantung nih gimana temennya nih maksudnya. Oh iya. Iya, apalagi teman-teman yang merusak kita apa semacamnya, kalau bisa dijauhin. Betul. Kalau bisa dijauhin. Karena orang rusak kebanyakan dari teman kan. Iya. Apalagi kalau bukan itu. Iya, benar. Anak kecil sekolah hafal Quran, SD udah mulai ngafal, begitu ketemu teman yang koslet, hancur. Betul. Jadi kalau bisa cari teman yang baik-baik. Iya. Betul, kadang Imam Ali pernah bilang kan ya. Kalau mau lihat teman kamu yang sebenarnya, lihatlah ketika kamu susah. Oh iya. Ya kan? Kalau orang mau dekat ketika susah, benar-benar karena Allah gitu, bertemannya. Iya. Kadang-kadang kita banyak teman. Ketika kita lagi jaya-jaya gitu ya. Begitu susah. Siapa nih nggak kenal gue? Iya betul. Berarti memang balik lagi tadi ke lingkungan ya. Lingkungan kita yang memang mendukung tadi Hasan ya. Itu lingkungan paling penting. Sampai ngebentuk anak muda seperti Hasan saat ini gitu ya. Iya, maksudnya nih orang kebanyakan zaman sekarang lebih mentingin gak enakan sama teman. Bukan dia nyari lingkungan. Pasti semua orang mau lingkungan yang baik. Tapi ketemu teman yang rusak, dia gak enakan. Diajak ke sana kemari, lama-lama keseret-seret. Setan aja gak pernah merusak manusia secara langsung. Perlahan-lahan dari mulai makanannya yang haram, zatnya yang haram. Jadi gak mungkin secara langsung dirusak. Dari makanan pelan-pelan. Makanya apalagi kita nih udah jadi bapak kan. Kang Edi juga jadi bapak, Angga juga jadi bapak. Pasti pengen nyari makanan yang halal. Apalagi buat anak kita, istri kita. Betul. Nabi Adam aja dirusak oleh apa? Sampai dibuang ke bumi dari makanan.
Betul. Masya Allah. Jadi yang paling penting itu juga tuh. Iya, karena dari makanan itu kan sumber, Iya, sumber. menjadikan kalau di amal Jadi daging, jadi makanan daging. itu yang halal, maka perbuatan kita akan jadi sesuatu yang baik, ya kan? Tetapi kalau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ada sesuatu yang haram, maka secara secara tanpa kita sadar gitu ya, perbuatan kita pun akan menjurus kepada hal-hal yang haram. Dan gitu ya. haram ini ada banyak tipenya. Haram. Ada yang haram zatnya, ada yang haram cara pengambilannya. Pengambilannya ya. Kayak misalkan babi haram, kayak haram. Itu zatnya haram. Zatnya haram. Iya. Tapi kalau seandainya di luar zatnya, misalkan kambing, makanan bagus. Yes. Tapi begitu kita beli dengan uang maling, Iya. jadi haram. Iya. Betul. Tuh. Jadi bukan haram ini cuma zatnya. Kayak misalkan Tapi cara cuka, dapetinnya iya, iya. dapetinnya Iya. juga. Cuka juga sama. Begitu berubah jadi alkohol, jadi haram. Padahal tadi zatnya nggak haram karena perubahan kan. Jadi haram ada banyak. Iya. Bukan cuma zatnya, dan cara pengambilannya juga harus dilihat. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh. Toyib juga satu lagi tuh. Iya. Jadi kita misalkan makan sesuatu, kambing deh. Kita udah tahu setiap makan kambing darah tinggi. Iya. Atau nggak enak badan, kita makan terus-terusan sampai sakit parah, itu jatuhnya haram. Iya. Karena nggak baik buat kita. Iya, benar. Makan Indomie. gitu, kalau berlebihan gitu ya. Iya. Makan semuanya Indomie benar. tiap hari terus-terusan sampai Betul. usus buntu. Udah kena usus buntu makan lagi. Iya. Tapi ente makan Indomie? Makan. Yang Apalagi penting sekarang tiap ada hari. istri ditahan. Ditahan ada istri sekarang. Dikit. San, kalau sekarang ini kan kita lihat ya secara Insya Allah. generasi Z ini ya, kalau disebutnya generasi Z betul ya. Z. Nah, anak muda sekarang tuh berpandangan itu justru kalau kita lihat ya lebih kepada yang viral baru dia ikutin gitu. Iya. Oh iya. Betul ya. Tanpa kadang-kadang kita lihat Bener atau salah nggak iya, penting. betul. Kadang-kadang hanya dijadikan sebagai quotes saja gitu. Kita ambil misalnya almarhum Gus Dur. Iya. Iya. Ya kan sesuatu yang dia ambil itu cuman sebagiannya aja yang dikatakan sebagai quotes aja. Tapi kadang-kadang tindakannya gitu ya. Itu di luar dari yang dia jadikan quotes gitu. Kalau menurut Hasan gimana sih seperti itu? Jadi anak muda sekarang tuh lebih kayak, iya yang carinya yang Ya kita viral. sama ya. Iya. Begitupun kalau misalnya kita bilang cinta kepada Rasulullah, betul ya. Kita beriman kepada Rasulullah, tapi kadang-kadang perbuatan ini justru bertolak belakang sama Rasulullah. Nah, kalau menurut Hasan untuk anak muda ini sebenarnya kayak gimana sih cara mencintai Rasulullah itu? Yang benernya gitu ya. Iya. Cara mencintai Rasulullah sih balik lagi ke Al-Quran. Jadi maksudnya apalagi kan dengan zaman sekarang ada banyak TikTok, ada banyak apa. Orang kebanyakan lebih mementingkan hits, tapi agama dilupain. Ya. Insya Allah. Orang lebih mementingin wah Instagram update story tiap hari, update lagi ngerokok. Pas lagi sholat Jumat juga update kan nggak imbang begitu dong. Rokok kesono kemari, minum khamer kesono kemari, masukin sholat Jumat. Jadi maksudnya anak muda zaman sekarang lebih mementingin mana yang hits. Ntar lagi maulid Nabi, ntar lagi puasa, lagi lebaran. Iya, Sekedar lagi- tahu aja gitu, ikutin. Tapi Orang bukan lagi dari hati. tren hijrah, semua hijrah gitu ya. Tapi pas ya gitu akhirnya balik lagi. Tapi kebanyakan kalau dilihat-lihat ya, kayak artis misalkan hijrah, oke deh setahun rapi. Begitu selanjutnya ketemu misalkan kerjaan yang lebih bagus, langsung sikat aja. Walaupun kerjaannya nggak bagus, nggak halal. Jadi nggak permanen gitu. Jarang orang yang bersifat permanen maksudnya jika ngelakuin kebaikan. Semuanya berarti balik lagi ke Quran ya. Iya. Semua. Nggak bisa Balik lagi kepada tadi Al-Quran dan Karena kita nggak berani ngomong di luar Al-Quran. iya. Oke Hasan, ini lanjut ya Hasan ya. Kita tahu nih anak muda tuh godaannya sekarang banyak banget. Oh iya, baik Oke. banget. Kalau kita lihat pengaruh dari luar juga luar biasa. Ya kan antek-antek dajal tuh ya ibaratnya Oh, iya. gitu ya. Luar biasa mereka mempengaruhi manusia supaya lupa sama agama tuh luar biasa Hasan. Hasan sendiri pernah gak sih ngerasa nih udah di titik dimana gue hampir aja nggak bener gitu, hampir banget gitu. Misalnya pernah ada di titik nggak baik gitu, pernah gak sih ngerasa Pasti kayak semua orang ngerasain kayak gitu sih. Tinggal kita ya gimana. Dulu pernah sempat maksudnya ngerasain pasti kan baru SMA gitu kan. Udah ngerasain titik wah ini gimana ya, harus main-main gitu. Iya iya iya. Ya begitu udah nyampe titik kayak gitu, otomatis kita sadar. Jangan sampai kita ngubah nanggung-nanggung. Misalkan contoh deh nggak usah jauh-jauh, misalkan rokok juga alasannya. Orang misalkan rokok, aduh gue mau berubah deh bulan depan. Iya. Begitu ketemu teman baru ngerokok lagi. Iya. Tinggal bener. kita gimana? Mau langsung berubah? Ah, Apa sekedar berubah? iya. Oh jadi nggak, maksudnya pernah berarti Hasan sendiri nih pribadinya Oh pasti pernah dong, semua orang pasti pernah ngerasain begitu. pernah gitu ya. Ada gak kenakalan yang mau di-share nih ya? Iya, iya. Kenakalan yang menurut Hasan ini
Dulu tuh nggak baik lah saya gitu. nggak Tapi baik sekarang nih, udah tapi berubah sekarang tuh Bang. bisa Oh iya. berubah itu. Pasti ada ke SMP pesantren jahil sama orang itu kan wajar banget. Kayak misalnya Nah kalau jahil doang. jahil. Karena mama kan mama kalau masalah agama kuat. Jadi paling nakalnya ya jahil. Isengin kakak, isengin temen gitu-gitu doang sih, bareng Hanif jahilin orang Iya, iya. paling gitu kan. Hanif tuh gimana? Hanif tuh sekarang udah berubah gak sih dia ke arah yang ya of course Hanif kita tahu sendiri dia keren banget sih. Hanif stop. Nif. Iya nggak serius ya. Hanif. Hanif tuh waktu kita udah sempat ngobrol banyak soal sama Hanif gitu ya. Jadi aku juga nggak nyangka dia punya cita-cita dia mau bangun yayasan. Waktu itu dia bilang dia mau bantu. Orang ngomong gitu. Iya, Keren luar juga. biasa. Luar biasa nggak tadi berarti dia mau bangun bisnis. Jadi kesusahan bisnisnya tuh buat bantu orang lain gitu. Nggak pernah nyangka kan? Hanif se-wild itu, seliar itu dalam tanda kutip ya. Tapi dia punya pandangan hidup yang baik gitu. Nah sekarang maksudnya kan itu ibaratnya gini ya. Kita kalau ngelihat dia tuh kayak dulu bandel banget ya tuh anak tuh ibaratnya gitu ya. Tapi sekarang tuh udah ya gitu udah jauh lebih baik. Nah, Pasti lebih dewasa lah, kuliah juga sekarang. iya kuliah juga. Pasti kan kita semua tuh pernah ada di titik di mana kita tuh nggak baik gitu. Pasti ada, semua orang nggak mungkin. Masa Nggak Nabi, mungkin. iya. Nggak mungkin. Nabi, kita jangan ngomongin Nabi. Nggak enak gitu kalau misalnya kita. Tapi pasti manusia nih, personal kita manusia biasa pernah ada di titik itu. Nah, apa yang ngebuat Hasan akhirnya finally tadi, kalau tadi kan kita pernah ada di titik nggak baik, tapi dijagain sama Umi, dijagain sama Iya. Abah gitu. Nah, kalau orang-orang di luar sana nih Hasan, yang stakeholdernya nggak kuat, yang nggak gitu ya, lingkungannya nggak sebaik gitu. Kira-kira gimana? What we have to do? Kalau kita tahu nih lingkungannya nggak bagus, gue mesti ngapain nih gitu? Kalau punya mental sih ninggalin semuanya rela. Karena orang hijrah aja rela ninggalin semuanya. Iya. Begitu juga kita, begitu ketemu lingkungan yang nggak bagus, Iya. kita nggak punya apa-apa, orang tua kita juga sama juga masih 11-12 sama kita, tinggalin semuanya. Dan hampir jarang sih ketika orang tuanya maksudnya keras, sejauh dari agama, mau anak yang misalkan sukses dalam agama jarang banget. Jadi kalau bisa maksudnya orang tua yang misalnya kurang ketat dalam beragama, kalau bisa main sama teman yang baik. Kalau bukan dari orang tua, dari teman. Siapa tahu temennya ada yang bapaknya ustadz, dibimbing, ditolong kan. Karena agama ini bukan dari orang tua doang, bisa dari temen, dari lingkungan, dari apa semacamnya kan. Iya betul. San, ngomong-ngomong tentang tadi ya, balik lagi kita ke ke Hafiz tadi. Sorry, zaman sekarang kalau saya lihat sih ya, membaca Al-Quran ini menjadi sebuah sesuatu yang bukan dimiliki skill oleh orang dewasa gitu ya. Kadang-kadang menjadi langka gitu, yang bisa baca Quran ini menjadi langka gitu ya. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang ketika karena ngerasa gue udah gede nih gitu, kalau gue mau belajar gue gengsi, ya kan? Iya. Gue gengsi nih belajar Malu baca gitu. Al-Quran. Ini kalau menurut Hasan, gimana menanggapi orang yang seperti ini nih? Harus punya keseriusan. Jadi kalau bisa cari teman. Misalkan dia 20 tahun belum bisa baca Quran, cari teman juga yang 20 tahun. Ya. Jadi otomatis kalau ada temannya semangat. Kayak Hasan masih jauh-jauh dulu waktu SMP, awal SMP malas ngafal Quran. Karena dulu kebanting sama teman-teman kan, teman udah ada yang hafal 5 juz, 6 juz. Oh, gitu? Tahu ada teman. Oh yang sama. sempat minder juga? Sempat minder dong. Oh, iya. Teman-teman lulusan pesantren dari SD. Tapi begitu ketemu teman yang sama kayak kita, belajar bareng. Alhamdulillah jadi bareng. Masya Allah. Jadi rasa malunya ini ketutupi gitu ya. kayak saya nih misalnya nggak bisa nih, saya nyari-nyari yang sejenis. nyari-nyari yang sejenis. Jadi jangan malu sih sebenarnya Iya. kuncinya. Umar bin Khattab Iya. baru kira-kira kapan dia deket sama agama. Iya. Itu udah hampir 40 tahun kalau nggak salah. Jadi kenapa kita yang 20 tahun malu? Masya Allah. Benar sih kan. Luar biasa. Karena banyak yang sahabat-sahabat Nabi yang baru umur 30 tahun baru dekat sama agama, bahkan hafid. Iya. Jadi jangan pernah berpikir, aduh kalau udah tua susah ngafal Quran. Nontonnya gimana? Matanya ngeliatnya gimana kira-kira nih? Iya. Kalau istri sih nggak apa-apa, tapi kalau orang lain lihat-lihat sama dia. Oh jadi iya, katanya juga kalau iya bukan katanya sih, maksudnya ya mungkin saya cara pemahaman agama nggak terlalu baik gitu ya. Tapi saya pernah dengar katanya kalau kita nonton yang nggak bener aja tuh hafalan bisa hilang, itu bener sih? Sebenarnya lebih ke apa? Jadi ada di mana kitab ngejelasin bahwa ketika orang sholat, tapi perbuatan mungkar masih jalan, sholatnya seperti dililit, baju dilempar ke mukanya. Jadi maksudnya ini, ketika orang ngelakuin hal kebaikan, cuma kalau dia masih ngelakuin kemaksiatan, kalau bisa dijauhin. Kan nonton kan salah satu kan zina kan. Iya. Makanya dijelasin dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Nggak pernah dijelasin bahwa apa? Bahwa dilarang zina, tapi mendekati saja sudah dilarang. Iya. Jadi dari situ kalau bisa ketika udah mulai ngafal Quran, jauhin deh hal-hal kayak gitu. Apalagi udah nikah kan bisa lebih fokus. Apalagi mau dicari gitu. Betul.
Masya Allah. Luar biasa sekali. Yuk Kang, jadi Hafiz Kang. Aduh. Kita doain ya teman-teman yang nonton nih semuanya yang muslim, semoga keluarganya jadi Hafiz semua. Hafiz-Hafizo semua. Amin. Doain juga dong biar Hafiz. Amin ya Allah. Itu butuh komitmen yang kuat sih. Iya. Hasan belajar agama salah satunya selain lewat baba dari ayah gitu ya. Pasti juga dari guru-guru di sini kan di Soh gitu. Oh iya. Pasti ya. Nih, masih ingat gak mungkin ada gak yang berkesan cerita misalnya waktu Hasan belajar mungkin pendidikan agama Islam. Dulu siapa gurunya di sini? Encang apa? Ada dua, ada Bang Pi sama Encang. Ada gak hal-hal yang dulu bisa diceritain gitu, yang lucu atau gimana kayak yang belajar bareng yang didapat dari Encang atau dari Bang Pi gitu? Kalau Encang tuh menurut Hasan terkenal sabar. Dengan gimana pun kondisinya tetap sabar. Mukanya juga sabar, kelihatan. Mulutnya pada bandel, pada apa, mukanya masih tenang. Masya Allah. Ngadapin murid-murid angkatan kita kan tahu lah gimana kan. Oh bagus. Apalagi Fadil. Aduh. Sabar banget Encang. Iya. Jadi kalau soal sabar top. Luar biasa ya. Fadil. Duh gila, Fadil. Ntar mamanya denger loh. Apa? Ntar mamanya denger. Dikat ya Kadika ya. Gak bisa. Tapi Fadil dulu tuh keren banget sih sebenarnya. Top. Iya, keren banget. Fadil kalau udah suka sesuatu top dia. Iya. Apalagi kalau udah masalah balap, komitmen banget dia. Sama kayak Hanif ya. Hmm. Hanif kalau main berbicara tentang film jam 4 subuh bangun. Standby. Iya, kalau sekolah tuh lah. Tapi ya luar biasa, masya Allah. Itu yang diingat dari Encang tuh. Kalau dari iya. Bang Pi. Kalau Bang Pi itu, Bang Pi apa? Mungkin kelas 10 jadi agak lupa ya Bang Pi. Iya. Sebentar doang soalnya Nggak lama ya. Nggak lama kalau Bang Pi. Kalau Bang Pi dari semejanya kelihatan jago tuh. Oke, jadi sekarang nih Hasan ngambil ilmu komunikasi. Kenapa Hasan ngambil ilmu komunikasi? Walaupun padahal sekarang udah belajar les agama juga ya Kang ya. Kenapa tuh? Karena dukungan mama juga maksudnya sih. Mama kan ngasih pilihan kan, mau masuk kuliah apa. Hasan ini paling nggak suka MTK. Dan banyak senior di ilmu komunikasi. Kayak misalkan teman apa semacamnya. Jadi masuk ilmu komunikasi dengan dibantu gitu, dibimbing. Dan istri juga setuju. Setuju. Dan Hasan lebih suka ngomong dibanding nulis. Lebih enak komunikatif dibanding harus nulis buku apa semacamnya. Dan insya Allah kalau seandainya cocok, jalanin. Insya Allah. Berarti kau punya ini gak sih, udah punya plan ke depan gitu? Mau ngapain? Plan ke depan sih, Passion gue mau ngambil apa akhirnya jadinya gitu? passion sih lebih ke jarinnya kayak dagang apa semacamnya. Bisnis? Berbakti sama orang tua. Kuliah juga jalanin. Ntar hasilnya kita lihat gimana. Kan proses yang paling penting kan. Iya. Passion tuh berbakti sama orang tua jadi passion ya kan? Oh, iya. Aduh, itu juga tuh bisa jadi pembelajaran tuh. Iya. Karena benar-benar orang tua segalanya. Betul. Orang jarang yang sukses tiga durhaka sama orang tuanya, itu yang paling penting. Orang ngomong kasar sama orang tuanya, ngamuk sama orang tuanya, gimana mau sukses. Karena telapak kaki ibu surga. Masya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. 9 bulan dikandung, gila juga kalau masih ngotot. Iya. Betul. Ini agak-agak jarang ya kita nemuin anak muda di zaman sekarang, gitu kan. Pertama Hafiz, betul ya? Iya betul. Kemudian yang kedua tadi wawasan tentang keislamannya juga luas. Oke. Kemudian kita lihat juga tadi secara perbuatannya juga keren, bisa ditiru gitu untuk anak-anak muda. Ini amat jarang sekali. Terakhir deh San, pesan untuk orang anak-anak muda di luar sana untuk menyikapi atau mengikuti tadi Solitaullah dan tadi ya, Rasulullah SAW. Hal apa sih yang pertama yang harus dilakukan, gitu ya? Apakah misalnya dia harus sebanyak-banyaknya nyari lingkungan yang baik dulu, atau misalnya dia perdalam dulu ilmunya, entah itu melalui ceramah misalnya ngikutin, atau seperti apa? Meratasan seperti apa? Sebenarnya kan sekarang Instagram ada banyak isinya kan, ada ceramah-ceramah, ada TikTok, ada apa. Kalau bisa, kalau seandainya kita nggak punya orang yang alim, dari Instagram dulu. Lama-lama mulai Instagram ke YouTube, kadang ntar ke YouTube TV misalnya lihat-lihat sesuatu misalkan. Dari situ aja kita belajar. Kadang kita misalnya lagi sendiri di kamar lihat-lihat ceramah, kadang nggak berasa 50 menit.
Mari kita belajar. Iya. Jadi yang paling penting kita ngeliat di Instagram sambil belajar kalau bisa. Jadi jangan cuma ngeliat Instagram, wah ceramah ini menarik nih kayaknya enggak. Dalamin gitu kita lihat, oh ternyata kayak gini. Jadi lama-lama jadi bukan tahu cuma sendiri. untuk di-share gitu ya. Nah, orang kebanyakan di-share doang. Aduh ini keren nih kayaknya masukin story. Wah ini orang alim nih. Jadi kalau bisa lihat di Instagram, sambil baca-baca, kita lihat kan, kita amalin kalau bisa. Banyak sekarang Instagram, di WhatsApp juga ada broadcast. Orang bohong sebenarnya. Aduh, lu gue dari kecil nggak pernah belajar agama nih. Sekarang juga susah. Instagram banyak, ada ustad juga yang pintar. Jadi nggak ada alasan gitu ya? Nggak ada alasan nggak tahu tentang agama sebenarnya. Gitu ya. Karena perubahan zaman sekarang ini untuk Gen Z ini sebenarnya lebih difasilitasi gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada Instagram, belum ada Facebook. Kita agak susah nyari-nyari ustadz dulu gitu ya. Pengajian ke satu tempat, datang lagi ke tempat lain kan gitu ya. Harapannya TV aja ya. Kalau sekarang kan lebih mempermudah. Paling ketika semuanya serba mudah, berarti tadi ya. Kalau menurut Hasan adalah komitmennya kitanya. Jadi niatnya dulu yang harus dibenerin gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar lihat di Instagram, kita lihat doang, slide ke bawah lagi. Kalau bisa dengerin dulu, lama-lama tertarik. Akhirnya buka Google, kita ngeliat apa sih ini. Lama-lama insya Allah dengan begitu kita ngerti gitu insya Allah. Kayak misalkan orang pasti masing-masing punya tolak ukur kurang kan. Misalkan kayak misalkan, oh nih gurunya bagus nih kayaknya nih, masalah Quran dibahas sama dia. Kalau cocok dengerin terus. Itu banyak sih kayak gitu. Karena masing-masing ustadz punya kekurangan kelebihan kan. Jangan sampai maksudnya kita terfokus kekurangannya doang. Dari banyak keputihan ada titik hitam satu. Betul. Wah, jelek nih ustadz. Pasti ustadz kan juga sama kayak kita manusia juga. Ustadz bukan nabi. Betul. Beda. Berarti ini ada pembelajaran penting ya buat podcast edisi kali ini Kang ya. Bahwa biar gimana pun akhirnya untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik itu ya sumbernya itu Al-Quran hadis. Al-Quran udah. Lebih ke Al-Quran. Hadis mungkin salah. Hadis masih mungkin salah ya. Ibaratnya berarti kita fokusnya ke Al-Quran gitu ya. Jadi kita harus benar-benar Al-Quran menjadi pegangan hidup kita kalau kita mau sukses. Karena segala sesuatu yang ada di Al-Quran, insya Allah itu udah pasti sebuah kebenaran itu lah. Pasti, exactly. Karena langsung turun dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi hal yang menurut saya. Jadi kita dapat pembelajaran hari ini banyak banget ya. Saya benar-benar gak nyangka gitu ada anak umur 19 tahun dan sudah menikah. Di umur kemarin ya? Dulu masih 18. 18. Masya Allah. 19 dulu. Oke, pasti kan ada yang mendasari kita tadi gitu ya. Kenapa kita mengambil ini gitu, mengambil jalan ini, menikah muda. Lalu karena memang ada dukungan dari keluarga juga gitu. Untuk menjaga Hasan mungkin dari hal-hal yang mungkin nggak baik atas zina dan lain-lain akhirnya. Dan itu membuat kita akhirnya nih hari ini kita udah dapat pembelajaran banyak banget sih. Dari pertama tadi misalnya teknis penghafalan Quran ya Kang Ede. Pertama harus apa dulu? Niat dulu ya. Niat dulu. Kemudian dibantu dengan lingkungan gitu ya. Pilih ustadz yang tepat. Iya betul. Lingkungan yang tepat. Lalu komitmen itu udah penting banget, itu nggak bisa enggak gitu. Yang kedua adalah Rasulullah. Jadi gini, kalau kita ingin memiliki keluarga yang dalam tanda kutip itu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, maka kitanya harus bener dulu nih. Kitanya harus dulu nih sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Orang tuanya dulu. Dan itu kita belajar tadi dari mungkin ayahnya Hasan yaitu Ustadz Hussein yang mungkin tadi memberikan contohnya menarik banget. Kalau misalnya sholat subuh semuanya padahal tuh beda rumah ya. Beda rumah. Dipanggilin tuh ya. Dipanggilin satu-satu kita sholat subuh sama-sama. Dan lebih nikmat kalau berjamaah rame-rame kan. Ada tentang taklim sesuatu ngajari kajian-kajian. Itu almost every day. Hampir setiap hari dan bahkan setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari. Masya Allah. Dulu Kak Alif tuh kalau nggak salah pernah tinggal di komplek itu kan ya? Nah iya pernah. Nah, jadi Kak Alif juga tuh, berarti ikut tuh ya? Oh enggak, ini komplek pribadi, ini rumah. Ini rumah aja. Oh itu di masjid mungkin. Itu di masjid itu ya? Masya Allah, ilmunya banyak banget tadi kita lihat penjelasan dari Hasan. Gimana cara anak muda tuh menjaga dirinya justru, yaitu kitanya harus bisa menjaga lingkungan juga, gitu. Jangan ada rasa gak enakan sama teman. Jangan ada rasa gak enakan, karena dalam hal buruk ya. Dalam hal buruk ya. Kita ditarik ke sana, lu minum aja, ikut. Jangan kayak gitu ya. Ya neraka aja bareng kita. Aduh, tidak seram sekali. Pokok pendirian intinya di sana ya. Harus tegas sih. Jadi kalau bisa kita mewarnai bukan diwarnai. Betul. Masya Allah. Kalau bisa kita menjadi pribadi yang mewarnai bukan diwarnai. Quotes dari Hasan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Kang Edi ada terakhir pertanyaan mungkin? Ada yang mau ditanyain? Kayaknya cukup deh ya. Cukup ya. Tapi berarti edisi. Lapar. Ya.
Tapi edisi Maulid kali ini podcast Maulid. Jadi gini, intinya gini ya guys, kita tuh pengen ngasih value positif. Mungkin karena edisinya khusus ya tentang Maulid, tentang Rasulullah SAW. Kita ingin ngajarin ke teman-teman semuanya. Ada kok cara yang anak muda banget untuk belajar Islam, ya belajar tentang Islam, tentang Rasulullah. Dari Instagram sekarang banyak gitu ya. WhatsApp juga ada banyak, medianya banyak. Kita cari guru terbaik yang ngajarinnya berdasarkan Al-Quran gitu ibaratnya. Dan hal-hal itu tuh jadi penting buat kita semua karena anak muda sekarang tuh sangat mudah terintimidasi sama pengaruh-pengaruh buruk. Ya lingkungannya aduh. Kalau kita nonton YouTube aja aduh isinya itu Masya Allah. Gitu ya. Ya udah. Sekarang mudah-mudahan yang Hasan berikan, yang Hasan share pengalaman hidupnya, nilai-nilai baik dari keluarganya bisa jadikan contoh positif buat kita semua. Amin. Jadi amal jariah buat Hasan dan keluarganya juga ya. Buat kita juga nih yang ngasih podcast, yang berikan podcast buat kali ini. Oke. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke. Semoga hal positif yang kita bawa, yang kita berikan hari ini bisa memberikan dampak positif. Terima kasih semuanya, terima kasih Hasan udah datang. Terima kasih guru Ustadz kita. Masya Allah. Oke, always be better every day. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Masya Allah.